Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Zaina dalam pembelajaran fikih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran itu sendiri kita seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk mampu memahami, melaksanakan, serta mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya, maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jinayah. Apa sih jinayah itu? Jinayah adalah suatu pembahasan mengenai tindak kejahatan, mengenai pembunuhan, penganiayaan, serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kifarat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab pertama dari jinayah, yakni pembunuhan. Oke, sebelum itu coba amati gambar di samping. Gambar apa ini? Ya, benar, ini merupakan gambar dari peserta unjuk rasa. Nah, dalam gambar ini terdapat aksi saling melempar batu. Dan ada kemungkinan jika batu itu terlempar dan mengenai kepala, itu bisa menyebabkan meninggal. Apa peserta unjuk rasa tersebut bisa dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus mendalami materi pembunuhan ini terlebih dahulu. Baik, apa sih pembunuhan itu? Membunuh artinya melenyapkan nyawa seseorang, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik itu dengan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Nah, apa saja macam-macam dari pembunuhan itu? Pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama yakni pembunuhan secara sengaja atau qatlul amdi, dan yang kedua yakni pembunuhan seperti disengaja atau qatlu sibhu amdi, dan yang ketiga pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Macam yang pertama yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau qatlul amdi. Qatlul amdi merupakan suatu pembunuhan yang mana telah direncanakan dengan memakai alat yang mematikan seseorang. Dapat dikatakan sebagai pembunuh apabila pembunuh tersebut sudah baligh. Yang kedua, memiliki niatan untuk membunuh. Dan yang ketiga, menggunakan alat yang dapat mematikan seperti pisau, pistol, atau gunting. Dan yang keempat adalah orang yang terbunuh itu adalah orang yang baik-baik. Artinya bukan penjahat, bukan pencuri, atau bukan orang yang sudah merampok. Nah, contoh dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau qatlul amdi ini yakni ketika Pak Mahmud memiliki dendam kepada Pak Dedi. Nah, suatu hari mereka bertemu di jalan. Ketika itu Pak Mahmud mengendarai mobil dan Pak Dedi berjalan kaki di pinggir jalan. Nah, berhubung Pak Mahmud ini memiliki dendam kepada Pak Dedi, nah sehingga Pak Mahmud ini
sudah tertutup hatinya. Akhirnya ia melajukan mobilnya itu dengan kencang dan mengarahkan mobilnya itu kepada Pak Dedi, sehingga mobil tersebut menerjang Pak Dedi dan akhirnya Pak Dedi meninggal. Nah, itu tergolong pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan seperti disengaja atau qatlu shibhu amdi. Pembunuhan ini terjadi ketika seseorang sengaja melakukan tindakan tersebut, dan yang kedua pelaku seorang mukallaf, yang ketiga alatnya itu tidak mematikan seperti mistar atau penggaris, sapu atau buku. Biasanya perbuatan itu sekedar hanya main-main, tidak dimaksudkan untuk membunuh. Contohnya seperti ketika seseorang itu sengaja memukul seseorang menggunakan mistar atau penggaris, akan tetapi dengan pukulan penggaris tersebut orang tersebut bisa mati. Nah, itu bisa disebut sebagai pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah atau qatlul khata', yaitu pembunuhan itu hanya karena kesalahan, tidak ada niat, akan tetapi alat yang digunakan itu mematikan. Seperti seseorang ingin menembak burung, akan tetapi tembakannya meleset dan mengenai seseorang yang ada jauh di sebelahnya burung. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pembunuhan bersalah atau qatlul khata'. Setelah kita mengetahui apa itu pembunuhan, macam-macam pembunuhan, selanjutnya kita harus mengetahui dasar hukum larangan membunuh. Larangan membunuh itu tercatat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 33, yang lafadznya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Selanjutnya yakni hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan yang pertama yakni pembunuhan yang secara disengaja. Hukuman yang pas untuk dilakukan kepada pembunuh yang disengaja yakni melakukan kisos. Kisos artinya si pembunuh juga harus dibunuh sebagaimana orang yang terbunuh. Pelaksana kisos harus dilakukan oleh seorang hakim, tidak boleh dihakimi dengan sendirinya. Akan tetapi jika keluarga korban memaafkan, maka si pembunuh harus membayarkan diyat mughaladhah. Artinya pembayaran diyat tersebut diambil dari harta si pembunuh dan harus dibayarkan kepada keluarga yang terbunuh secara tunai. Mengapa demikian? Orang yang membunuh itu menyalahi 3 macam hak. Hak yang pertama yakni hak Allah, hak yang kedua yakni hak ahli waris yang terbunuh, dan hak yang ketiga yakni hak yang terbunuh. Artinya balasan di dunia itu diserahkan kepada ahli waris, apakah akan dilaksanakan kisos atau diampuni dengan pembayaran diyat, dan mengenai hak menyalahi hak Allah itu akan diberikan balasan di akhirat nanti. Selanjutnya yakni pembunuhan seperti disengaja.
Pembunuhan seperti disengaja ini bisa menggunakan alat-alat yang umumnya tidak membunuh seperti kayu kecil, batu kecil, ataupun sebagainya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja ini yakni bukan kisos seperti pembunuhan yang disengaja, melainkan wajib membayar diat mughaladoh atas keluarga yang terbunuh dan dibayarkan secara berangsur-angsur kepada keluarga yang terbunuh selama 3 tahun, dan setiap pembayarannya itu harus dibayar sepertiga dari diat mughaladoh itu sendiri. Berikutnya yakni hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah atau tidak sengaja atau qatlul khata'. Hukuman bagi pelaku pembunuhan qatlul khata' ini diwajibkan untuk membayarkan diat mukhaffafah atau diat ringan. Diat ini dibayarkan oleh keluarga pembunuh kepada keluarga terbunuh, dapat diangsur selama 3 tahun dan setiap tahunnya dibayarkan sepertiganya. Selain itu pelaku pembunuhan secara tersalah ini harus membayarkan kifarot yang telah berlaku. Yang terakhir yakni hikmah adanya larangan membunuh. Islam ini menetapkan hukuman yang begitu tepat. Untuk apa? Untuk memelihara kehormatan dan menjaga keselamatan jiwa manusia. Bagi manusia sebagai anggota masyarakat, dengan adanya ancaman seperti kisos tersebut dapat memberikan pelajaran agar manusia tidak mencoba melakukan perbuatan yang keji seperti pembunuhan, sehingga merasa takut dan dapat cemas dalam kehidupan yang akan sirna, dan akhirnya manusia akan memperoleh keamanan dan ketentraman yang sebenarnya. Dari materi tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan pembunuhan, hukuman bagi pelaku pembunuhan, serta hikmah larangan pembunuhan ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang untuk melatih pemikiran kritis dari kalian, kakak akan memberikan 1 soal. Apabila kalian bisa menjawab, silahkan jawab di kolom komentar juga ya. Ini berikut soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.